Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu, tepatnya tanggal 19 mendekati jam 12 siang. Hari ini kita akan mengunjungi seseorang yang bernama Mas Rahmat. Dia adalah salah satu reseller saya dan kebetulan dia adik ipar saya ya. Jadi dia reseller pertama lah. Aku bilang dia reseller pertama yang berhasil sukses dalam 1 tahun ini. Dia menjadi reseller sukses. Dan yang saya dengar informasi dari istri kalau dia ini sudah beli rumah dan ini lagi tahap renovasi. Jadi dia beli rumah dan direnovasi menjadi 2 lantai. Nah, ini kita di sini akan sekedar memberikan motivasi buat kalian ya, buat kalian yang katakan ingin sukses atau ingin mendapat penghasilan sampingan. Kalian bisa ambil dari hikmahnya dari sini sehingga jadi motivasi buat kalian, dimana keberhasilan itu bisa kita dapat jika kita memang ada motivasi dan keinginan untuk merubah ekonomi kita ya. Karena itu jadi kita akan tanya-tanya langsung. Kebetulan dia ada di lokasi, jadi biar kita tahu awal mulanya dia bagaimana sebelum dia menjadi reseller, dia usahanya apa, dan setelah bergabung apa aja yang dia dapat. Nah, kebetulan tadi saya udah telepon dia katanya ada di lokasi pembangunan tidak jauh dari sini. Jadi kita langsung aja ke sana, kita temuin langsung, kita tanya-tanya, ngobrol-ngobrol keberhasilan apa aja yang dia dapat setelah bergabung dalam 1 tahun menjadi reseller. Oke, terima kasih. Oke, ini lokasinya udah hampir sampai. Gak jauh dari lokasi saya. Nah, bos mandornya tuh di atas. Halo bro. Oke, kita ngobrol-ngobrol langsung ya. Kebetulan ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita udah ketemu langsung dengan Mas Rahmat. Ini kita minta waktunya Mas ya. Siap. Buat ngobrol-ngobrol sedikit lah, buat biar para reseller yang lain tahu gimana proses dalam 1 tahun ini sehingga Mas Rahmat bisa beli rumah dalam 1 tahun ya. 1 tahun. 1 tahun ya jalanin ya. Belajar paling 2 bulanan lah prosesnya. Biasanya baru mulai kelihatan. Oke. Ini kita mau tanya-tanya nih Mas Rahmat. Awal mulanya Mas Rahmat untuk bergabung menjadi reseller itu sebelumnya usahanya apa? Warteg. Warteg dulu saya warteg, sempat collab selama collab berarti bangkrut apa? Iya. Covid berarti awal-awal Covid ya. Semenjak corona itu kan orang juga udah malas keluar, takut ya kan. Ya akhirnya berkurang penjualan selama 1 tahun bertahan. Akhirnya yang memutuskan untuk tutup, gulung tikar. Nah, pada waktu itu juga sempat ngojek juga. Oh, ngojek, sempat ngojek online. Iya. Dulu ya ojek online juga lumayan lah ya. Cuma semenjak corona juga pengaruh semuanya. Sampai ibaratnya nyari duit 20.000, 10.000 susah banget ya. Oke. Alhamdulillah. Terus akhirnya ya sempat nganggur, bingung mau gimana, mau kerja juga. Waktu itu nyari kerja susah. Pengalaman juga kurang banyak. Pas saya mau ikut interview, mampir ke rumah kakak, alhamdulillah Mas Yopi ini ngajakin saya. Ini jadi sebenarnya gini ya. Ini Mas Rahmat ini waktu warungnya udah mulai collab, kita sebagai abang itu udah coba bujuk untuk gabung. Cuman tahu entah kenapa alasannya dia belum tertarik untuk gabung. Situ akhirnya gabung juga ya Mas ya? Ya dulu belum sempat apa itu alasannya waktu dibujuk nggak mau itu?
Ya mungkin karena waktu masih ada zona nyaman ya, masih ada warteg, masih bisa ada pemasukan. Pas setelah udah collab baru merasa oh ya gimana ya, mau ngapain lagi gitu, pengalaman nggak ada, apa nggak ada. Ya, Jadi nggak ada pilihan lagi ya, nggak ada akhirnya pilihan lagi. baru Awalnya mau, gitu, mau startnya. bergabung. Oke. Akhirnya pas mau interview diajakin, ya udah kita coba dulu, istilahnya dicoba selama 1 bulan. Ya sempet mikir ini gimana kalau nggak laku segala macam, ya wajar lah ya, namanya orang yang baru proses usaha pasti akan yang turun. Tapi ngikutin anjuran dari Mas Yofi lah yang udah paham dari awal online, ikutin arahannya aja, insyaallah nanti bisa maju lah. Intinya gitu aja. Jadi waktu itu Rahmat gabung itu butuh proses ya Mat ya. Butuh proses, pasti semuanya itu pasti butuh proses. Nggak langsung instan rame. Cuma dalam setahun ini kan udah berhasil, udah bisa bangun rumah. Alhamdulillah. Boleh tahu nggak kamu waktu warteg itu berapa tahun? Warteg itu udah sekitar 7 tahunan. 7 tahun. Nah, 7 tapi tahun. Kalau dibandingin sama online gimana hasilnya? hasilnya nggak kelihatan, malah habis. Nggak tahu kenapa tuh itu, padahal warteg saya itu lumayan lah ya, dibilang lumayan, cuman nggak tahu mungkin karena aplusan, jadi 4 bulan nganggur, 4 bulan jualan ya mungkin uangnya buat muter aja, muter hidup gitu, buat makan segala macam. Oke. Malah pas saya udah collab jadi bingung, ini duit kemana aja gitu, nggak kelihatan. Oke. Aduh. Berarti dari warung itu dengan yang online sekarang, kalau bicara penghasilan lebih enak ke online. Iya jauh lebih ya? enak online, karena kalau warteg satu kita kan nggak bisa lepas, kita harus Bangun kita harus pagi. bangun awal lebih pagi, terus masak, harus nyiapin, jadi nggak bisa lepas lah ya, Mas. Ini jadi enaknya di seller nih waktunya fleksibel ya. Kalian juga ibaratnya nggak kayak di usahanya Mas Mamet yang sebelumnya warteg itu kan bangun pagi, nutup malam ya Mas ya. Tutup malam jam 12 ya? malam. Jam 12 Ibaratnya bangun pagi, waktu nutup istirahatnya jam- kurang lah yang pasti. Ini aja ngikutin bangunnya agak siangan sih kalau Kalau saya jam Iya. 6 ya pasar ya. iya, Ya kalau umumnya kan jam 5 aja udah rapi lah. termasuk males aku juga dulu warteg Agak itu susah untuk bangun paginya. Oke. Terus yang kedua dari segi modal, kalau warteg yang pertama kan masakan matang. Ya, jadi memang setiap hari kita harus keluar modal buat belanja segala macam. Kalau nggak habis pasti nggak mungkin dijual kan, pasti dibuang. Oke. Itu yang ketakutannya orang jualan matang itu seperti itu. Jadi modalnya terus setiap hari harus ngeluarin modal. Beda sama online. Ya. Oke, ini kita sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dalam 1 tahun ini di tahap awal bulan pertama itu prosesnya gimana Mas? Nggak langsung rame atau bertahap itu? Bertahap, yang pasti ya? bertahap, nggak mungkin langsung ramai. Jadi bertahap. Intinya sih ikutin anjuran Mas Sopi, apa yang diarahin Mas Sopi di awal. Kalau proses itu wajar lah, kalau kita misalnya udah seperti ini kok nggak ini, ya kita harus introspeksi diri, terus tanya lagi sama yang senior, ini kok belum ini juga, gimana caranya ya. Jadi jangan putus asa intinya ya, selama sebulan 2 bulan baru udah mulai ngerasain hasil. Malah di bulan keempat aku berhasil buka toko sendiri, maksudnya sewa ruko. Sekarang dia udah punya nyewa sewa tempat ruko, sendiri, tempat buat stok barang lah. stok barang ya. Malah dia sekarang punya karyawan, adik ipar juga ya. Iya. Adik ipar disuruh bantu. Terus dia juga sekarang jadi reseller juga di kita. Juga lumayan. Jadi dapat gaji juga, dapat penghasilan juga dari resellnya, lumayan. Oke. Ini kalau boleh tahu nih Mas Rahmat nih, biar reseller jadi motivasi juga nih. Dalam 1 tahun ini Mas sudah beli apa aja? Setahun ini ya, alhamdulillah sih untuk kehidupan lumayan. Istilahnya ya. Pertama, yang kedua selain itu juga motor. Motor itu Ninja ya? Motor Ninja Ninja juga. yang 250 cc. Ya, masih bujang jadi masih Ya, bujang. nih, jadi masih muda jadi masih sedang pakai motor. bujangnya orang kelakon. Jadi
Jadi belinya telat. Iya, ngidam. Saya ngidam. lagi ngidam beli motor Ninja, alhamdulillah. Dia 2,5. Setengah. Ada motornya di rumah. Terus istri juga minta beli Mobil belum mobil. mobil nanti ya setelah rumah. Oh, tapi ini bijak juga sih, intinya dia lebih prioritas ke rumah dibanding mobil. Tapi target depan ada ya. Ada nanti insya Alhamdulillah, Allah amin. mudah-mudahan Mudah-mudahan berhasil lah. tahun depan lah. Insya Allah. Oke, kita doain Ini sekarang bareng-bareng. juga uangnya lagi buat apa namanya bangun rumah. Itu kalau boleh tahu beli berapa itu rumah itu? Rumah lumayan lah kalau dihitung-hitung. Mungkin kalau rapi ya hampir setengah M lah. Kalau rapi Setengah M. Dalam setahun itu ya. setahun. Berarti usaha online setahun tuh setengah M. Kalau rapi gitu ya, Rapi ya, kalau hitung kalau kita- rapi semuanya itu total beli rumah lamanya sama tanah sama renovasi hampir setengah M. Setengah M, kurang lebih setengah M. Ini ada cerita yang menarik dari Mas Rahmat ini. Ini katanya mertuanya juga ikut gabung Iya, ke betul. ke reseller. Ini kita tanya langsung tuh awal mulanya gimana sampai akhirnya mertua ikut gabung. Usia mertua berapa? Usia mertua mungkin 50-an lah. 50 tapi masih Usia bisa 50 tahun. Saya juga kaget, oh dia bisa kayak apa namanya, bisa komunikasi di online gitu. Iya bisa, ternyata bisa juga ya di usia umur 50. Tapi padahal dia profesinya sebagai supir ya. Supir, dia supir pribadi, perusahaan juga. Cuman ya resikonya itu dia harus bangun pagi, harus sudah siap standby, terus pulang juga malam. Jadi waktu mau keluar itu kurang yang jelas. Oke, jadi Kasihan. di sini kita ambil kesimpulan bahwasanya buat kalian-kalian yang sibuk pun masih bisa menjadi reseller. Karena memang waktu untuk menjadi reseller itu fleksibel, nggak terpaku seperti kalian kerja tuh harus on time jam sekian bulan jam sekian. Kalau untuk online ini supaya ibu rumah tangga pun bisa, ataupun seperti bapak mertuanya Pak Rahmat ini, dia sebagai profesi sebagai sopir tapi masih bisa menjalani bisnis online. Jadi yang saya dengar sih katanya dia kalau balas chat itu sampai dia itu kalau lampu merah sengaja biar merah ya. Iya, berhenti dulu. Kadang sampai bener-bener berhenti dulu lah mobilnya, minggir dulu. Kalau nggak bawa posnya ya, kalau lagi nggak bawa posnya dia minggir dulu, baru nanti balas chatnya. Kalau lagi bawa posnya ya Bosnya nunggu lampu merah. Nunggu lampu merah Iya. dia untuk balas chat curi-curi Iya, di situ. Curi-curi di lampu merah, nanti dia buka HP, jadi- balas chatnya. jadi dia- Tapi dari situ lumayan ya. Lumayan penghasilannya. Lumayan penghasilan sehari, pasti ada aja yang order. Ada masuk. kira-kira untuk sebulan dia yang Mas Rahmat tahu pemasukannya Yang berapa? pasti sebulan kalau saya hitung itu ya 1 bulan gajinya dia. Gajinya berapa? Gajinya sekitar 3-4 jutaan. 3-4 jutaan dan online itu senilai Gajinya itu. senilai itu juga. Berarti Kalau 100%-nya dari penghasilan itu lumayan ya. Padahal itu sampingan tapi jadi syukur ini aja sampingan karena dia nggak fokus ya. Nggak fokus. Nggak fokus karena dia jalanin dua profesi, reseller juga, sopir juga. Jadi kadang balas chatnya telat kan. Ya karena di sini kan reseller untuk respon chat harus cepat karena performa toko itu pengaruh dari chat, di situ juga pengaruh. Oke, terus adik-adiknya itu yang ikut ke Mas juga jadi reseller. Ya adekku juga tadi awal-awalnya juga nggak ada yang mau, istilahnya belum lihat lah waktu awal-awal aku gabung jadi resellernya Mas Yofi itu belum mau karena belum lihat saya itu seperti apa sih itu Belum ada yang gimana ditunjukkan istilahnya. lah, Ya perasaan karena belum ada hasilnya. Pas setelah saya jalan 2 bulan 3 bulan udah punya toko sendiri baru oh iya gitu, ada hasilnya. Saya sering ngasih lihat nih hasilnya gini. Baru sekarang malah serius banget lah, serius banget. Jadi di si Mas Rahmat ini ada juga adiknya yang Dewi ya, Mbak Dewi. Ada yang Dia malah kerja di kantor. Nanti di konten berikutnya kita tanya-tanya langsung sama Mbak Dewinya lah, gimana dia jalanin online sambil kerja. Di situ dia juga salah satu reseller yang bergabung menjalani online bisnis. Oke. Jadi cukup itu aja sih yang kita obrolin biar para reseller tahu gimana dalam 1 tahun ini Mas Rahmat bisa berhasil dan sukses. Alhamdulillah. Bisa bikin rumah, bisa beli motor juga ya. Alhamdulillah. Dan dalam 1 tahun ini dibanding 7 tahun warteg kan hasilnya sama atau beda?
jual sepeda 7 tahun bingung hasilnya 7 kemana. tahun nggak ada 1 tahun hasilnya. tapi kelihatan. Kalau sedangkan di online ini 1 tahun udah kelihatan Udah hasilnya. kelihatan. Yang dalam fisik mah rumah sama motor ya. Kayak kelihatan ya. Yang lainnya mah nggak kita bahas. Makanya di sini saya juga bersyukur, terima kasih banyak yang pertama sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama. Yang kedua sama Mas Yopi karena dia ada ngasih jalan lah intinya. Walaupun ini pokoknya dia ngasih jalan sampai saya seperti ini lah, alhamdulillah. Oke, jadi di sini kita ini ngobrol di sini sekedar memberikan motivasi buat kalian ya, dimana kalian yang memang ingin ngerubah ekonomi kalian bisa bergabung di reseller. Cukup simpel waktunya ya. Kalian cuma standby di rumah, ada orderan kalian tinggal konfirmasi ke kami, nanti kami yang akan handle untuk masalah orderannya. Buat kalian yang ingin tanya-tanya perihal reseller, kalian bisa hubungi saya nanti atau komentar di kolom komentar. Kalian bisa tanya-tanya perihal bagaimana dan caranya bagaimana biar kalian lebih paham. Syukur-syukur dari obrolan ini menjadi motivasi kalian untuk bergabung ke reseller. Oke, terima kasih Mas Rahmat waktunya. Moga-moga tambah sukses ke depannya ya. Amin, alhamdulillah. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.